Halo, selamat datang di penjelasan materi kita kali ini. Hari ini kita akan membedah sesuatu yang sangat esensial tentang kedalaman jiwa manusia. Secara formal, sesi pembelajaran ini adalah bagian dari mata kuliah Akhlak Tasawuf yang diampu oleh Bapak Muhammad Irsyad Sirojul Khoir, M.Sos. Nah, fokus utama kita hari ini ada pada topik 6, Ahwal Sufistik. Bayangkan ini sebagai sebuah perjalanan akademis, namun tentu saja dengan sentuhan puitis dan filosofis. Kita akan melihat bagaimana sih dialektika antara usaha keras kita mendaki jalan spiritual dengan anugerah luar biasa yang tiba-tiba diberikan oleh Sang Pencipta. Menarik kan? Mari kita mulai. Peta perjalanan akademis kita hari ini cukup padat, tapi sangat berkesinambungan. Kita akan mulai dari konsep ahwal sufistik, lalu membedakannya dengan makom. Setelah itu kita masuk ke harmoni antara khauf dan raja, melangkah ke puncak musyahadah dan ma'rifah, hingga akhirnya melihat bagaimana peran tarekat bekerja di realitas sosiologis kita saat ini. Oke, mari kita langsung masuk ke bagian pertama, konsep makom dan ahwal. Ini adalah fondasi yang sangat penting untuk memahami perbedaan mendasar dalam praktik spiritual tasawuf. Pernahkah Anda mendaki gunung yang cukup terjal? Nah, konsep makom itu persis seperti pendakian tersebut. Dalam literatur klasik, makom memang berarti tempat berdiri atau stasiun spiritual. Tapi secara praktis, ini adalah hasil dari keringat perjuangan kita. Makom menuntut apa yang disebut para sufi sebagai mujahadah, yaitu perjuangan habis-habisan melawan ego dan hawa nafsu kita sendiri. Ia juga menuntut riyadhah atau latihan spiritual yang sangat disiplin. Jadi ini sama sekali bukan hal yang instan. Makom adalah sebuah kedudukan permanen yang kita capai setelah bersusah payah membersihkan hati, selangkah demi selangkah. Nah, sekarang coba bandingkan dengan ahwal atau bentuk tunggalnya hal. Kalau makam tadi ibarat hasil keringat pendakian, ahwal ini justru seperti kilatan cahaya ilahi yang menyapa kita secara tiba-tiba. Ini murni anugerah loh, sebuah pemberian dari Allah yang datang tanpa kita rencanakan atau kita usahakan secara sadar. Sifatnya spontan dan sementara, ibaratnya cahaya itu mendadak memantul di cermin hati kita. Kita sama sekali tidak bisa memaksa ahwal ini untuk datang. Kita hanya bisa menjaga cermin hati kita agar tetap jernih untuk menyambutnya. Hal yang paling menarik dari perbandingan keduanya adalah kontras visual dan maknawi yang sangat indah. Di satu sisi, Anda melihat makom. Ini adalah wujud nyata dari ikhtiar manusia. Butuh disiplin, mungkin butuh waktu bertahun-tahun, dan sifatnya permanen. Di sisi lain, ahwal hadir sebagai bukti nyata kasih sayang Tuhan. Ia datang tiba-tiba, menyentuh batin kita sesaat, lalu pergi, yang biasanya meninggalkan rasa rindu yang luar biasa. Keduanya ini saling melengkapi. Pendakian gigih kita di tahap makam, pada akhirnya akan disapa oleh kelembutan rahmat ilahi melalui ahwal. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu harmoni khauf dan raja. Disinilah kita akan melihat bagaimana jiwa kita harus menyeimbangkan dua kekuatan emosional yang sangat besar ini. Tapi sebelum kita membedah teks-teks klasiknya, coba deh kita refleksikan realitas kita sekarang. Kenapa sih manusia modern itu begitu mudah berayun dari kecemasan sosial yang ekstrim ke rasa aman yang sebetulnya menipu di dunia digital? Teknologi di sekitar kita makin canggih, tapi kenapa jiwa kita rasanya justru makin rapuh dan mudah hancur? Jawabannya terletak pada jebakan psikologis di sekeliling kita. Kita ini sering sekali terjangkit yang namanya kecemasan sosial atau FOMO, rasa takut tertinggal oleh tren. Belum lagi budaya membandingkan diri secara terus-menerus dengan etalase kehidupan orang lain. Sebagai pelariannya, kita mencari validasi dari jumlah jempol dan komentar di media sosial, yang sebenarnya cuma memberi kita rasa aman yang palsu. Ujung-ujungnya apa? Kekosongan spiritual. Kita seperti kehilangan jangkar yang seharusnya menahan kita. Di titik krisis inilah, tasawuf menawarkan intervensi terapeutik yang brilian lewat keseimbangan khauf dan raja. Khauf itu bukan sekedar rasa takut yang membuat kita lumpuh, bukan. Ini adalah rasa takut kehilangan rahmat Tuhan yang justru menyelamatkan kita dari kesombongan dan kehausan akan validasi manusia tadi. Lalu ini diimbangi dengan raja, yaitu harapan penuh optimisme pada kasih sayang Tuhan. Raja inilah yang mencegah kita jatuh ke jurang keputusasaan saat tekanan modern terasa sangat berat. Coba bayangkan, kalau poros hidup kita hanya validasi media sosial, kita bisa kelelahan mental. Tapi dengan menyeimbangkan khauf dan raja, kita memindahkan poros evaluasi diri kita ke hadirat Tuhan yang abadi. Itulah stabilitas batin yang sebenarnya. Keseimbangan emosional tadi adalah jembatan kita menuju tahap selanjutnya. Di bagian ketiga ini, mari kita tingkatkan pembahasan kita ke dimensi transendental dengan membahas musyahadah dan ma'rifah dari kacamata Imam Al-Ghazali.
Imam Al-Ghazali memiliki satu rumusan yang sangat mendalam dan berhati-hati soal ini. Beliau menyatakan, puncak pencapaian itu adalah melihat wajah Allah dengan mata hatinya, bukan dengan mata inderanya. Poin krusial yang harus kita pegang adalah, Al-Ghazali sama sekali tidak berbicara tentang penyatuan wujud fisik dengan Tuhan. Beliau mendefinisikan ma'rifah sebagai proses mukasyafah atau terbukanya tabir penutup. Saat tabir ini tersingkap, pengetahuan batin kita menjadi sangat jernih, sehingga jiwa kita betul-betul melihat kehadiran Sang Pencipta, bukan dengan logika spekulatif, melainkan dengan mata hati yang telah disucikan. Kondisi puncak dari keterbukaan ini dinamakan musyahadah. Ini adalah sebuah pengalaman transendental yang luar biasa mendalam, di mana seseorang menyaksikan realitas ilahi dengan kepastian yang mutlak atau yakin. Di tahap setinggi ini, segala hiruk-pikuk dan kebisingan dunia lenyap tak berbekas. Yang tersisa hanyalah kedamaian absolut, karena jiwa kita akhirnya menemukan kembali asal-muasalnya. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita membumikan konsep yang terdengar sangat surgawi ini? Di bagian keempat, kita akan membawa pembicaraan ini ke realitas sosiologis dan melihat peran penting dari komunitas tarekat. Seringkali tasawuf dianggap hanya sebagai pelarian mistis di awang-awang. Namun menariknya, berbagai kajian ilmiah dan penelitian akademis kontemporer justru membuktikan sebaliknya. Komunitas tarekat itu berfungsi sebagai semacam gelanggang pelatihan di dunia nyata. Mereka melatih anggotanya untuk memiliki ketahanan psikologis yang sangat kita butuhkan untuk bertahan dari gempuran stres di era digital hari ini. Eksistensi komunitas tarekat di masyarakat kita ternyata punya peran sosiologis yang sangat vital. Mereka bertindak seperti tameng pelindung. Nilai-nilai sufistik yang diajarkan terbukti mampu menjaga keutuhan keluarga dari hantaman krisis ekonomi atau egoisme personal. Tarekat juga menjadi obat yang manjur untuk melawan gaya hidup materialistis dan hedonistis yang mendominasi budaya kita. Dan yang paling indah, praktek spiritual yang dilakukan bersama-sama ini menciptakan solidaritas dan kohesi sosial yang harmonis, karena semuanya disatukan oleh satu tujuan spiritual yang sama. Lalu, metode praktis apa yang mereka gunakan untuk melatih kondisi batin atau ahwal agar tetap stabil? Langkah-langkahnya sebenarnya sangat terstruktur. Pertama, lewat zikir. Ini bukan hanya ucapan lisan ya, tapi upaya sungguh-sungguh dari hati untuk menancapkan koneksi yang kuat dengan Tuhan. Kedua, muraqabah. Ini adalah latihan untuk terus menyadari bahwa Allah selalu hadir dan mengawasi kita, sehingga kita menjadi jauh lebih mawas diri dalam bertindak. Dan yang ketiga adalah muhasabah, introspeksi diri yang mendalam. Lewat muhasabah inilah kita melatih regulasi emosi, menjaga niat, dan memastikan pikiran kita bersih dari racun pencitraan dunia maya yang semu. Sebagai penutup dari pembedahan materi kita kali ini, saya ingin mengajak Anda merenungkan satu hal yang cukup menghentak. Di tengah bisingnya era digital yang seringkali memekakkan telinga kita, di antara ribuan notifikasi dan kelelahan informasi setiap harinya, seberapa bersihkah cermin hati Anda saat ini untuk bisa menangkap kilatan cahaya ahwal dari Sang Pencipta? Mari kita terus melangkah, terus bermujahadah, sampai hati kita pantas menjadi tempat bersemayamnya kedamaian yang sejati. Terima kasih telah mengikuti penjelasan ini dengan penuh antusiasme, teruslah mengeksplorasi kedalaman jiwa Anda, dan sampai jumpa!